sedikit labil untuk kata the last. Kita selalu ingin menjadi yang terakhir, tapi benci untuk pertemuan yang terakhir. Masyarakat di Kaltara tuh mampu kok bikin buku sama seperti orang di luar gitu. Berharapnya semoga si cowok ini paham apa yang dirasakan perempuan kalau misalnya diperlakukan seperti itu. Cinta itu tentang sebuah ketulusan ya dari dalam hati yang paling dalam. Ketika seseorang itu mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Nama saya Eka Farida Kusuma, biasa dipanggil Eka. Keseharian saya bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara sebagai tenaga honorer. Aktif di kepengurusan cabang olahraga Panjat Tebing di kabupaten maupun di provinsi, dan juga aktif di komunitas literasi Kaltara, dan aktif menulis beberapa fiksi di media online di tpraya.com. Awal mula senang menulis sih dari pertengahan bulan Juni 2018, itu pas karena sering baca-baca buku ya di perpustakaan maupun di Gramedia. Awalnya tuh tertarik ngelihat buku-buku kan di Gramedia, terus sering ke perpustakaan kabupaten juga ngelihat buku, kok seru gitu, nah kok orang bisa ya bikin buku gitu, nah pengen nyoba bikin juga gitu, nah jadi tertantang diri sendiri gitu untuk bikin. Akhirnya dari situ sering-sering baca buku karya orang lain kan, lihat, cari referensi, oh ini ya, caranya seperti ini gitu. Jadi untuk novel kisah yang belum selesai ini, kenapa saya bikin tuh, ini menggambarkan seseorang yang terlalu menaruh harapan penuh gitu. Nah, sementara ketika dia menaruh harapan penuh pada seseorang, dia selalu dikecewain terus gitu. Nah, jadi gagal terus, akhirnya seperti kehilangan harapan gitu. Memilih genre romansa ini sih karena dilihat dari dari fenomena di masyarakat ya, lebih banyak itu memang yang baca itu kan lebih banyak tertarik ke genre romansa gitu, lebih relatable aja sih sebenarnya. Jadi ketika saya punya ide nih, aku ingin bikin buku romansa, nanti fokusnya ke kaum perempuan gitu, nah lebih banyaknya sih. Yang kisah yang belum selesai ini yang saya bikin, dia lebih ke arah novel flash fiction, yang artinya bahwa novel ini tidak menceritakan sedetail mungkin gitu, nah seperti novel-novel penulis yang lainnya gitu, nah jadi dia lebih ke sajak dan kutipan. Lebih sajak dan kutipan. Apa sih namanya, kalau novel itu yang penuh dengan kayak cerita ya? Iya, penuh dengan cerita. Itu termasuk di novel apa sih? Novel fiksi. Fiksi ya? Iya, fiksi. Kalau kan kadang kan sebelum saya bikin buku juga kan saya sering tanya tuh sama teman, minta masukan gitu kan. Mereka tuh lebih senangnya tuh baca novel tuh yang cerita panjang tanpa gambar, atau yang cuman sekilas-sekilas saja. Jadi mereka bilang, kami lebih tertarik nih baca yang cuman sekilas, karena kalau yang cerita yang lebih panjang itu terkadang mereka bacanya nggak sampai habis gitu. Nah, jadi saya punya inisiatif, ya udah bikin buku yang simple tapi setiap kalimat tuh punya makna yang mendalam. Nah, gitu. Kalau dibilang full imajinasi sih enggak sih Mas, karena ada beberapa bagian yang saya ambil dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu dari ceritanya teman-teman yang ada di sekeliling, terus lihat kenapa sih seseorang tuh bisa sampai sering patah hati gitu, nah kan. Jadi ya udah saya ngembangin dari dua kata yang saya bikin misalkan jadi beberapa kalimat gitu. Prosesnya ini sampai dicetak itu berapa lama sih? Menulis sampai mendesain dan sampai cetak itu berapa lama? Itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Ya, sejak saya nulis. Jadi awal tuh saya nulis 2018 dengan
apa ya, dasar memang bukan orang sastrawan ya. Itu tapi memberanikan diri untuk menulis sebuah buku. Jadi 2018 saya mulai nulis, apa aja saya tulis. Kemudian 2019 saya mulai stuck, maksudnya memang tidak ada ide sama sekali, ya udah saya diamin itu tulisan. Habis itu lanjut lagi 2020 bikin mulai ngedesain covernya. Habis 2021 lanjut nulis lagi, pokoknya lebih banyak mendiamkan isi bukunya sih itu. Jadi sampai terakhir tuh selesai isi naskah tuh di Desember 2021. Ya, jadi 2022 awal Februari sudah mulai masukkan ke penerbit, menunggu 3 bulan barcode ISBN diterbitkan, baru langsung cetak. April kemarin baru selesai dicetak. Yang membedakan kisah yang belum selesai ini lebih ke apa ya? Lebih isinya tuh lebih tentang kekecewaan, harapan yang terlalu pupus. Dia isinya tuh nggak sedetail seperti novel-novel penulis yang lainnya. Untuk judulnya ini, pemilihan judulnya itu bagaimana sih prosesnya? Nah, jadi banyak juga sih yang bertanya kenapa milih judul kisah yang belum selesai kan. Jadi saya ngambil judulnya itu pas awal tuh, waktu pas pembikinan buku ini, judulnya bukan ini. Jadi judulnya tuh saya bikin The Introvert, seseorang introvert. Cuman setelah beberapa tahun kan bikin kok agak kurang cocok gitu. Nah, jadi saya nyari judul yang benar-benar bikin orang penasaran dengan isinya. Jadi ya udah, kayaknya cocok nih kisah yang belum selesai. Jadi nanti ada part 2-nya lagi dibikin gitu. Jadi ada kemungkinan part 2-nya ini. Iya, part 2-nya sebenarnya cover untuk buku yang di part 2 sudah dibikin, judulnya itu Kisah yang Telah Selesai. Isi naskahnya masih dalam proses penggarapan. Tidak menutup kemungkinan akan buat buku novel lagi ke depannya seperti Iya. itu. Rencana tetap di genre romansa ini atau ke arah lain lagi? Ke arah lain sih, pengen nyoba ke arah lain, lebih ke pengen nyoba ke petualangan. Petualangan. Kalau untuk segmen pembacanya dari buku novel kisah yang belum selesai ini lebih kemana sih sebenarnya arahnya, atau dua-dua atau seperti apa? Dua-dua, cewek cowok. Jadi dari segi cewek, ini harapan saya sih ya, ini mereka membaca agar mereka paham, oh ternyata jangan gampang percaya sama laki-laki, omongan laki-laki. Nah, untuk dari segi cowok, berharapnya semoga si cowok ini paham apa yang dirasakan perempuan kalau misalnya diperlakukan seperti itu gitu. Enggak pernah menjalani percintaan gitu enggak? Pernah. Kan dari sinopsisnya ya, kalau misalnya sinopsisnya itu kan memberanikan diri untuk membuka hati, kemudian terluka hingga sulit untuk melupakan. Mungkin untuk 3 kata ini 2 mungkin saya pernah alami gitu, nah, tapi kalau yang untuk satunya belum pernah, dan jangan jangan sampai dialami lagi sih gitu. Yang dialami yang 2 tuh yang mana ya? Membuka hati sama pernah terluka, itu 2 pernah. Tapi kalau untuk sulit untuk melupakan sepertinya belum pernah, karena bagi saya kalau ketika menjalani hubungan itu sudah berakhir, ya udah saya buka lembaran baru, melakukan aktivitas yang positif yang lebih banyak dilakuin, jadi lupa gitu, nah jadi nggak selalu nginget-nginget terus gitu. Aduh, berat, pertanyaannya berat. Ini kalau dari saya sendiri sih, cinta itu tentang sebuah ketulusan ya, dari dalam hati yang paling dalam. Ketika seseorang itu mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan, itu sih. Nah, berbicara soal kembali lagi ke novelnya ini kan berisi sajak sajak. Ada nggak sajak yang favorit Mbak? Ada. Kalau bisa mungkin disebutkan apa? Ada satu sajak yang saya senangi di dalam buku itu, kalimatnya seperti ini. Sedikit labil untuk kata the last. Kita selalu ingin menjadi yang terakhir, tapi benci untuk pertemuan yang terakhir. Gitu.
Belum puas karena dari saya masih ada beberapa kutipan yang baru yang belum saya masukkan ke buku tersebut. Jadi setelah buku itu sudah dicetak, sudah terbit, ternyata ada nih sajak yang bagus yang perlu saya masukkan gitu. Part keduanya nanti untuk kisah yang belum selesai ini, apakah khususnya isinya nanti apakah kurang lebih sama seperti yang ini atau gimana? Isinya tidak sama, sedikit berbeda karena untuk yang part 2 itu saya bikin lebih detail seperti novel-novel pada umumnya, lebih detail, dan juga judulnya aja kan kisah yang telah selesai, otomatis itu dibikin untuk ending ceritanya happy ending. Sementara kalau yang part pertama nih kan sad ending nih, bikin orang galau jadinya kan. Jadi yang part keduanya dibikin bahagia dulu, dibikin happy. Pernah nggak dapat testimoni dari pembacanya? Pernah. Seperti apa itu biasanya? Jadi mereka bilang ih keren nih kak bukunya, tingkatkan lagi semangat untuk meningkatkan literasinya. Habis itu ada juga yang bilang pokoknya berkarya terus, jangan berhenti gitu sih. Apa sih yang membuat ini kan hari 4 tahun kurang lebih ya? Ya, 4 tahun. Ini. Apa sih sebenarnya yang membuat semangatnya Mbak itu untuk berkarya terus, khususnya di buku novel ini sebenarnya? Karena keinginan saya tuh cuma satu, saya pengen lihat buku saya itu terpajang di rak-rak buku itu sih, karena kan agak keren tuh kalau misalnya biasanya lihat di rak buku karya-karya orang tuh kan nama-namanya, saya tuh kepingin nama saya itu ada di situ juga gitu, dan akhirnya terwujud. Pesan saya sih jangan nyerah ya. Kalau jenuh itu pasti wajar. Setiap penulis pasti mengalami kejenuhan gitu dalam menulis. Tapi satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa kita menulis untuk berkarya gitu, untuk menyampaikan aspirasi kita sendiri. Gitu. Harapan kedepannya untuk karyanya berapa? Harapan kedepannya sih semoga banyak yang minat ya, intinya gitu. Semoga banyak yang minat dan juga banyak yang terinspirasi untuk bikin buku, bahwa masyarakat di Kaltara tuh mampu kok bikin buku sama seperti orang di luar gitu. Nah, saya ingin meningkatkan literasi khususnya sih di Kaltara ya. Jadi bagaimana sih biar masyarakat di Kaltara tuh minat membacanya tuh lebih meningkat, karena sebelum buku ini yang saya terbitkan ini di buku saya yang awal itu yang pertama yang kolaborasi sama dosen itu bukunya itu tentang penelitian minat baca masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara gitu. Jadi memang masih kurang sih untuk dari segi penelitian. Kalau orang-orang pengen membeli dan membaca buku Mbak ini, mereka harus kemana sih? Mereka bisa beli ke saya langsung maupun ke Shopee. Kalau ke Mbaknya tuh mereka harus menghubungi lewat mana dan? Lewat Instagram bisa, lewat via telepon atau WhatsApp juga bisa.